Pemirsa, jadi selangkah lagi timnas futsal Indonesia bisa jadi juara Asia. Lalu apakah Indonesia Arena akan menjadi saksi sejarah baru terukir malam ini? Amin, kita doain Amin. bersama ya. Dan kita akan bahas nih bersama dengan mantan pemain timnas futsal. Ada Fenard Huta Barat alias Mas Feve. Halo Mas Feve, selamat Halo pagi. Mas, apa kabar? Pagi Mas Feve. Pagi juga. Kabar baik. Kayaknya harusnya sih kita excited semua ya. Semangat ya kan nanti malam ini penentuan ya. Betul dong, harus semangat. Karena saya pikir ini akan menjadi sejarah baru ya buat kita ya. Sejarah udah nih, masuk final. Sejarah terbarunya lagi, kita harus juara. Kita harus juara. Tapi Mas Feve kalau Ya. melihat sampai kita ini kan final kan suatu ya. Betul. Artinya perjalanan dan proses panjang. Apa yang membuat kira-kira timnas Indonesia kemarin tuh bisa unggul dan kemudian bisa masuk final? Apa sih ininya kekuatannya? Iya, kalau saya lihat memang dari fase grup sampai kita di knockout, kita mengalahkan Vietnam, kita mengalahkan Jepang. Ini saya pikir satu kunci permainan dari Hector Suto adalah bagaimana mereka bermain sangat tinggi dalam pressure ya. Bertahan sangat tinggi, tidak memberikan kesempatan lawan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan ini menjadi kunci sukses. Dimana kita lihat memang Hector Suto itu memang mempersiapkan timnya dengan tactical strategi dan juga komposisi pemain sangat tepat ya. Mereka mengganti, mungkin pemain maksimal main 3-4 menit, terus diganti rotasi. Untuk apa? Menjaga konsistensi bertahan dengan pressure tinggi. Saya pikir level Indonesia sekarang memang sudah ada di level, kalau saya boleh berbangga dikit ya, level dunia sebenarnya. Ya, karena kita udah mengalahkan Jepang, yang notabene adalah tim langganan Piala Dunia, dan sekarang akan berhadapan dengan Iran. Merupakan 5 besar dunia. Nah, yang terakhir banget, mungkin pemirsa masih ingat di rumah bagaimana toughnya Jepang. Nah, gimana penilaiannya Mas Feve waktu Indonesia ternyata berhasil mengalahkan Jepang? Iya, kalau flashback ya, di zaman saya dulu pada saat 2002, kita tuan rumah. 2002, tahun 2002 itu kita pertama kali jadi host, kita kalah di grup itu, fase grup sama Jepang 5-1. Dan kalau pada saat kita kemarin flashback lagi 2022 kalau nggak salah ya, di Piala Asia Indonesia kalah dengan skor kalau nggak salah 3-2 melawan Jepang. Tapi itu ada momentum di mana sebenarnya Indonesia bisa menyamai kedudukan ketika pada saat Soki South Lubis mendapatkan momen counter, tapi dia tidak mencetak gol dengan rekannya, ada counter 2 lawan 1 karena satu pemain dari Jepang itu terjatuh. Jadi dia melakukan satu fair play, dia membuang bola ya. Dan pada saat momen itu sebenarnya kita bisa mengimbangi Jepang. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana justru malah di tuan rumah di tahun ini kita ada kesempatan mengalahkan Jepang dengan satu permainan yang sangat luar biasa. Dan menariknya adalah apa? Pemain yang ada di timnas kita saat ini adalah semua pemain di era pelatih Kensuke yang kemarin dikalahkan oleh Indonesia yang membentuk tim nasional kita dari awal. Semua pemainnya itu adalah pemain dari Kensuke. Rata-rata ya, hampir semua. Ini bisa dibilang Menarik berarti revenge ya nanti finalnya gitu ya. Sebenarnya kalau saya bilang sih nggak revenge ya. Kalau saya pikir sih nanti itu bagaimana Kensuke yang udah membuat satu filosofi bermain yang sangat baik untuk tim kita. Ya. Dilanjutkan dengan pelatih Iran Hazem Sadeh. Dan akhirnya dimatangkan oleh Hector Suto. Oke, Betul. tapi yang menarik gini, oke lah lawan Jepang tadi kita sudah unggul, tapi nanti Iran itu kan salah satu tim yang tadi Mas Vivi bilang itu macan juga tuh di Masuk 5 Asia besar. gitu kan. Jadi apa nih yang harus diperhatikan oleh timnas kita supaya bisa naklukkan Iran? Iya, kalau orang mungkin berbicara masalah peringkat ya. Saya pikir itu peringkat bukan jadi salah satu momok yang menakutkan bagi Indonesia ya. Karena kita tahu juga Jepang juga cukup tinggi ya. Kalau nggak salah di peringkat 13 dunia, sementara sekarang Iran di peringkat 5. Mereka adalah Raja Asia. 13 kemenangan di Piala Asia, trofi yang udah mereka dapatkan. Tapi kalau saya lihat, Iran bukan tim yang sangat istimewa. Kalau saya lihat bagaimana kemampuan dari Indonesia bisa mematikan cara mereka bermain dengan pressing tinggi. Cuman Iran ini punya banyak pemain yang kualitas dengan shooter ya, shootingnya bagus. Nah ini mungkin yang harus menjadi satu perhatian para pemain untuk tidak memberikan kesempatan mereka melakukan tendangan dari luar area goalkeeper. Sehingga akhirnya Habibie juga bisa bisa dapat terisolir dengan cara defense yang baik dan tidak memberikan kesempatan untuk Iran melakukan shooting. Paling tidak harus ada blocking. Harus ada blocking dan tentunya juga memang 1v1 Iran posturnya cukup besar. Kita jangan sampai sekali ngambil dan kita harus lebih sabar dalam masalah defense. Oke, jadi itu tadi sudah diberikan. Nanti antisipasinya kayak gimana kalau Banyak mau ya. melawan Iran? Ada banyak. Tapi menurut Mas Feve, formasinya kayak gimana sih? Iya, kalau yang namanya formasi di futsal itu sebenarnya saya pikir itu tidak terlalu pakem ya. Ada 1-2-1, ada 4-0, ada banyak yang dimainkan. Tapi kan kalau di permainan futsal itu kan cepat ya pergerakannya. Tidak pakem di satu posisi aja. Bahkan kita kalau kita misalnya main dengan pivot, bisa dengan 2 pivot. Kadang ada Samuel Eko, ada Israr, ada juga Sauki di sana bermain. Dan ini tergantung bagaimana
kontra strategi dari Hector Suto untuk memainkan setiap pemain yang tepat menghadapi lawan. Karena kalau kita lihat memang ini futsal menarik ya. Dimana pada saat offense ini mungkin dengan kualitas pemain yang mempunyai kemampuan menyerang lebih banyak dominan yang dimainkan. Pada saat bertahan kita kena pressure mungkin dengan karakter pemain yang kuat dalam bertahan. Bahkan juga pada saat lawan power play itu pemain-pemain yang bermain untuk defense itu pasti beda-beda. Dan ini pelatih memang benar-benar sangat cerdik untuk bisa melakukan perubahan-perubahan di setiap keperluan dari permainan itu sendiri. Oke, jadi kalau Mas Feve boleh kasih saran gitu ya untuk strategi nanti malam supaya bisa maksimal, strategi yang kira-kira tepat untuk bisa lawan Iran tuh harus main kayak gimana nih tim kita nih, nyerang Kaca terus Mas atau Feve. gimana? Oke. Jadi kayak ini ya, Hector Suto saya. Iya. Oke, kalau kacamata saya begini ya. Kalau saya berpikir gini, bahwa apa yang sudah dilakukan melawan Jepang, ini harus tetap dipertahankan untuk melawan Iran ya. Artinya memang kita harus benar-benar bisa disiplin tingkat dewa sekarang, bukan tingkat tinggi lagi, tingkat dewa untuk bisa menjaga setiap pergerakan para pemain daripada Iran sendiri ya. Dengan pressure tinggi, tapi juga harus dengan transisi yang cepat. Yang penting juga komunikasi. Karena saya lihat ada 2 gol yang tercipta pada saat melawan Jepang kemarin dari luar area goalkeeper, itu shooting di mana memang tidak ada komunikasi setiap pemain yang terdekat dengan lawan. Ini mungkin saya pikir yang menjadi satu catatan penting, dan mudah-mudahan Hector Suto pelatihnya sangat pintar. Dia punya tim analyze-nya. Jadi mungkin pada saat lawan Jepang mereka akan memutar video untuk memperbaiki jangan sampai kesalahan itu bisa terjadi di lawan Iran seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk bisa mematangkan nanti strategi seperti itu, formasi yang ada beberapa opsi, gimana sih timnas kita tuh mungkin latihan fisiknya gimana? Terus chemistry-nya gimana? Ya, kalau kita berbicara latihan fisik tentunya ini kan sudah masuk di era pertandingan ya, kompetisi. Itu nggak ada mungkin latihan fisik, paling maintenance ya. Yang kita khawatirkan sekarang ini mudah-mudahan para pemain semua dalam kondisi fit ya. Karena kita lihat recovery itu mereka bermain 2 hari yang lalu ya. Mereka istirahat sama 1 hari dan sekarang harus bermain lagi di partai final. Tentunya kita berharap para pemain bisa mendapatkan recovery yang bagus, dan juga ini kembali kepada pelatih bagaimana membentuk suasana tim yang bagus ya, yang buat mereka relax. Harusnya kita nggak jadi beban nih karena kita disupport begitu banyaknya penonton ya. Dan mungkin menurut saya justru malah beban ada di Iran. Karena Iran juga pasti khawatir ya. Mereka pasti menonton gimana Indonesia mengalahkan Jepang dengan begitu luar biasanya. Pertandingan sangat ketat, bahkan sampai perpanjangan waktu ya. Dan itu yang mungkin jadi catatan bahwa mudah-mudahan pemain cepat recovery, karena Iran habis di full time-nya melawan kalau nggak salah Irak itu dengan 2x20. Kita harus melewati perpanjangan waktu. Artinya tenaga pasti lebih banyak keluar, betul ya? Nah, itulah mungkin saya berpikir bahwa mudah-mudahan pemain kita semuanya dalam kondisi fit, nggak ada yang cedera, dan mereka siap tempur nanti malam. Oke, kesiapan fisik itu yang juga jadi penting dan juga pastinya mental. Tapi gini, kalau melihat dari komposisi timnas Irannya sendiri Mas, kira-kira apa ya celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas kita untuk menaklukkan mereka? Mereka tuh kurangnya di mana yang kira-kira Indonesia tuh bisa ambil kesempatan di situ? Iya, plus minus ya. Kalau kita lihat memang pemain kita nggak terlalu besar-besar seperti pada postur kayak Iran, tapi kita punya kecepatan. Kita punya kecepatan, di sana ada Iqbal, di sana juga kita tahu ada Reza Gunawan ya, ada Firman Adriansa yang orangnya sangat bebel ya, sangat kuat. Terus mungkin saya pikir inilah mungkin yang kita akan manfaatkan. Brian Ick juga punya kecepatan dengan skill individu. Kalau kita lihat Indonesia itu sebenarnya full dengan pemain yang punya individu skill yang baik ya. Tapi sekarang perpaduan antara individu skill dan juga dengan kolektivitas ini menjadi nilai plus buat Indonesia. Karena kalau dulu mungkin kita lebih banyak dominan orang yang menunjukkan skill aja, tapi secara kolektivitas tim agak kurang. Nah, sekarang perpaduan yang dilakukan oleh Hector Suto ini menyatukan keduanya. Sehingga akhirnya ini bisa jadi padu dan ini membuat kekuatan buat kita. Nah, saya pikir itu ya, kekuatan dalam kecepatan ini yang menjadi kunci Indonesia untuk bisa menembus pertahanan daripada Iran. Harus satset lah pokoknya. Satset lah, betul. Dan harus kolektif ya. Kolektif juga, betul. Oke, jadi itulah tadi pemirsa ada beberapa kelebihan dari anak asuh Hector Suto, dan ada juga kelebihan dan kekurangan Pastinya, ya kan dari betul, timnas pastinya. Iran. Nanti kita akan nonton bareng, kita lihat bagaimana hasilnya. Mas Feve, mudah-mudahan timnas futsal Indonesia bisa menang. Siap. Amin. Kita bisa kalahkan Iran malam ini. Amin, itu yang jadi harapan bersama. Sekali lagi terima kasih Thank you, Mas telah Feve. bergabung bersama kami. Sama-sama. Selamat pagi Indonesia dan